Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Bali. Nama saya Didin Burhanuddin bersama teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia. Perkenalkan, nama saya Rena Pila. Mohon perkenalkan diri, nama saya Mahesa Erlangga. Di sini kami mengambil salah satu legenda dalam cerita rakyat Bali, yaitu legenda Garuda Wisnu Kencana untuk dipresentasikan. Mungkin ada yang belum tahu kisahnya, berikut sinopsis atau cerita singkatnya. Konon, di sebuah negeri di Pulau Bali, hiduplah seorang resi yang amat sangat bijaksana, yaitu Resi Kasyapa. Beliau memiliki dua orang istri yang bernama Kadru dan Winata. Kadru memiliki seorang anak, yaitu Paranaga, dan Winata memiliki anak, yaitu Sang Garuda. Kadru itu sangat-sangat iri dan dengki dengan Winata. Dia selalu melancarkan aksi-aksi jahatnya untuk membuat Winata keluar dari lingkaran keluarga Resi Kasyapa. Tapi sayangnya aksi itu gagal terus. Suatu hari, Kadru dan Winata berselisih. Dan akhirnya mereka membuat pertandingan, yaitu dengan menebak kuda ucai suara, menebak warnanya. Yang kalah akan menjadi budak seumur hidup untuk yang menang. Lalu Kadru menebak kuda itu berwarna hitam, sedangkan Winata menebak kuda itu berwarna putih. Tapi malam sebelum pertandingan, Kadru ternyata sudah mengetahui jawabannya dari sang anak, yaitu ternyata kuda tersebut adalah berwarna putih. Karena tahu akan gagal, dia pun melancarkan aksi liciknya dengan menyuruh anaknya memberikan racun ke kuda tersebut supaya kuda tersebut berubah warnanya menjadi warna hitam. Keesokan harinya pas pertandingan, akhirnya karena Winata tahu dia kalah, akhirnya dia bersedia menjadi budak seumur hidupnya Kadru. Sang anak, yaitu Sang Garuda, mengetahui kelicikan Kadru, dia pun bertarung mati-matian dengan anaknya Kadru, yaitu Paranaga. Pagi, siang, malam mereka terus bertarung karena Garuda tidak terima ibunya menjadi budak Kadru. Akhirnya karena seimbang, Sang Naga pun memberikan syarat dia akan menyerah jika Garuda memberikan Tirta Amerta. Tirta Amerta itu sebuah air yang tidak tahu di mana sumbernya, dan itu akan menjadikan keabadian. Akhirnya Garuda menyanggupinya dan dia berkelana ke sana kemari ke laut ini untuk mencari Tirta Amerta. Hingga akhirnya dia bertemu dengan Dewa Wisnu dan mencoba meminta Tirta Amerta tersebut kepada Dewa Wisnu. Dewa Wisnu menyerahkan Tirta Amerta itu kepada Garuda dengan syarat Garuda mau menjadi tunggangannya. Oleh karena itu disebutkan namanya menjadi Garuda Wisnu Kencana. Akhirnya Garuda membawa Tirta Amerta itu berwadahkan Kamendalu dan tali ilalang. Dia pun memberikannya kepada para naga, tapi saat para naga ingin meminumnya, ternyata sudah direbut oleh Dewa Indra yang kebetulan lewat. Tirta Amerta itu pun habis, namun ternyata masih ada sisa-sisa sedikit di tali ilalangnya. Akhirnya naga pun dengan serakahnya dia menjilati tali ilalang tersebut dengan maksud supaya Tirta Amerta itu keminum walaupun sedikit. Namun sayangnya karena tali ilalang itu sangat tajam, jadi lidah naga terbelah dua di ujung lidahnya. Dan itu pun akan terus bertahan sampai keturunannya naga yang dia akan terus memiliki lidah yang terbelah dua. Dari sinopsis tersebut, kira-kira legenda ini tuh latarnya ada di mana dan penokohannya siapa aja ya? Kisah Garuda Wisnu Kencana adalah cerita rakyat dari daerah Bali. Adapun setting tempat cerita tersebut ada di Pulau Bali. Yang lebih rincinya ada 3 tempat utama, yaitu kediaman Resi Kasyapa,
pelataran rumah Kadru dan Winata, dan langit yang merupakan tempat bertemunya Garuda dengan Dewa Wisnu. Tokoh-tokoh dalam cerita Garuda Wisnu Kencana yaitu Garuda sebagai tokoh utama yang digambarkan sebagai sosok yang pemberani, rela berkorban, dan berbakti kepada orang tua. Kedua adalah Winata yang merupakan orang tua dari Garuda. Dia digambarkan sebagai sosok yang baik hati, penyayang, tidak pendendam, dan tidak ingkar janji. Ketiga adalah Kadru yang merupakan kakak dari Winata. Dia digambarkan sebagai sosok yang licik dan iri hati. Keempat adalah Risi Kasyapa yang merupakan orang tua dari Kadru dan Winata. Dia digambarkan sebagai sosok yang bijaksana, sakti, dan dihormati oleh kedua anaknya. 5 adalah 9 naga yang merupakan anak dari Kadru. Mereka memiliki sifat manja, serakah, sulit diatur, dan licik. 6 adalah Dewa Wisnu yang merupakan sosok dewa yang peduli, pemurah, dan bijaksana. Yang terakhir adalah Dewa Indra yang merupakan sosok dewa yang adil dan tidak suka dengan kebatilan. Untuk unsur kebudayaan yang kami dapatkan dari cerita ini diantaranya, pertama, bahasa. Dalam cerita ini, unsur bahasa yang kami temukan banyak berasal dari bahasa Sanskerta. Misalnya saja kata Resi atau Rishi artinya orang suci. Ucai suara dari bahasa Sanskerta artinya ringkikan, nyaring. Selain itu ada juga Tirta Amarta. Tirta artinya air, Amarta artinya minuman para dewa. Selanjutnya sistem pengetahuan. Untuk sistem pengetahuan dalam cerita ini berasal dari kepercayaan agama Hindu dan berasal dari bahasa Sanskerta. Sedangkan untuk sistem kepercayaannya, Dewa Wisnu merupakan salah satu kepercayaan dalam agama Hindu. Di cerita ini, Dewa Wisnu menjadi salah satu penokohan yang terlibat. Ini menggambarkan masyarakat Bali dalam cerita Garuda Wisnu Kencana memegang kepercayaan Hindu. Selanjutnya, sistem peralatan hidup dan teknologi. Saat membawa Tirta Amarta atau minuman para dewa, air keabadian, Garuda membawanya menggunakan kemendalu bertali rumput ilalang yang merupakan salah satu wadah untuk menampung air. Setelah itu ada sistem mata pencarian. Mata pencarian masyarakat Bali kebanyakan bertani dan berternak. Ternak yang biasanya mereka kembangkan adalah sapi, kerbau, itik, babi, anjing, dan ayam. Ternak ayam dapat terlihat dalam latar tempat di cerita ini. Sedangkan untuk pakaian adat Bali cukup beragam, di antaranya baju safari, udeng, kamen, kebaya Bali, selendang, sanggul, kemeja putih. Dalam cerita ini digambarkan banyak masyarakat Bali yang menggunakan beberapa pakaian adat yaitu baju safari, kamen, dan udeng. Nah, setelah kita mendengar sedikit ulasan mengenai legenda Garuda Wisnu Kencana, kemudian apa sih pesan atau intisari yang kita dapat dari kisah legenda Garuda Wisnu Kencana ini? Jadi yang kami dapat dari legenda Garuda Wisnu Kencana ini ada 4 poin pesan moral di dalam cerita tersebut. Ya kalau dipikir-pikir semua pesan moral ini gak jauh beda dengan masalah-masalah masyarakat zaman sekarang. Yang pertama itu adalah iri dan dengki. Penyakit hati yang satu ini adalah musuh bagi kita. Jangan sampai setitik pun ada di dalam hati kita. Seperti saya ambil contoh dalam cerita Garuda Wisnu Kencana, seperti 2 orang bersaudara tersebut, yang satu mendapatkan 9 ekor naga. Jadi ceritanya oleh kedua ayahnya dikasih 2 butir telur, kemudian disuruh merawat satu-satu. Yang satu mendapatkan ketika menetas telur tersebut, yang satu mendapatkan 9 ekor naga. Yang satu lagi mendapatkan burung elang yang dinamakan Garuda. Kemudian semakin berjalannya hari, semakin besar anak-anak tersebut, dari anak naga ataupun anak elang tersebut, mulai timbul rasa iri karena saudara yang memelihara elang ini, yang diberi nama Garuda ini, terlihat santai,
kemudian mudah, ringan, tanpa paksaan, tanpa tekanan sama sekali. Sedangkan yang memelihara naga ini kok terlihat susah, bandel, segala macam. Disitulah mulai timbul rasa iri dan dengki karena rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Kemudian dari situ berlanjut kepada jangan menghalalkan segala cara untuk apa yang kita inginkan. Nah, ketika si Gandru tersebut, Gandru adalah yang saudara yang memelihara 9 ekor naga tersebut, mulai mencari akal supaya si Winata adalah ibu dari elang tersebut. Winata menghalalkan segala cara, mulai memutar otak supaya Winata mau merawat 9 ekor naga tersebut. Dan si Gandru hanya ancung-ancung kaki atau hanya nyuruh-nyuruh aja gitu. Kemudian dibuatlah taruhan atau bahasanya tebak-tebakan. Akan ada seekor kuda terbang datang, kemudian mereka menebak warna dari kuda tersebut. Winata menjawab putih, sedangkan Gandru menjawab hitam. Kemudian kata satu ekor naga yang dia asuh menjawab bahwa kuda tersebut adalah berwarna putih. Saking takutnya Gandru kalah dari Winata, jadi dia menyuruh anak-anak tersebut yang berupa seekor naga itu untuk membakar atau menyemburkan api kepada kuda terbang tersebut, sehingga kuda terbang tersebut berubah warna menjadi hitam pekat, dan akhirnya Gandru lah yang menang taruhan tersebut. Nah, itu tadi iri dan dengki. Kemudian selanjutnya ada serakah berakibat malapetaka. Nah, kalau serakah berakibat malapetaka gitu. Jadi sama halnya kalau terburu-buru pasti ada sesuatu yang lewat atau sesuatu yang nggak beres gitu. Kalau serakah diambil dari kisah legenda Garuda Wisnu Kencana ini, ketika Garuda mendapatkan air ajaib atau air keabadian dari Dewa Wisnu, dikasihlah ke Gandru supaya dia mau melepaskan perbudakan ibunya gitu. Ketika dikasihkan, sudah diterima oleh Gandru, diambillah oleh Dewa Indra. Diambil air tersebut dan menetes satu titik ke rumput atau ke alang-alang yang berdaun tajam. Naga-naga yang menginginkan keabadian tersebut kemudian menjilati rumput-rumput tersebut. Nah, ternyata rumputnya itu berdaun tajam dan melukai lidah naga tersebut sampai bercabang menjadi 2 gitu. Kayak seperti gambar-gambar naga yang kita lihat pada saat ini. Kemudian dikutuklah mereka oleh Dewa Indra bahwa semua keturunannya lidahnya akan bercabang seperti itu gitu. Kemudian yang terakhir, yang paling penting dari legenda ini adalah apa yang kita buat itu yang kita dapat. Nah, ya seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa ketika kita berbuat baik, yang kita dapatkan adalah sebuah kebaikan. Dan ketika berbuat jahat, maka kejahatan akan datang kepada kita juga. Nah, kebetulan saya juga sebagai pembuat dari poster di kelompok ini. Jadi saya bikin poster. Pertama kita bedah dulu karakter. Hanya ada 3 karakter di dalam poster yang saya buat. Kenapa? Karena emang konsep saya itu kayak seperti jagoan yang turun dari langit, kemudian di bawahnya ada musuh-musuhnya gitu. Nah, jagoannya ini berupa Garuda dan Dewa Wisnu yang menunggangi Garuda tersebut. Di bawahnya ada naga-naga yang siap menyerang Garuda dan Dewa Wisnu tersebut. Jadi memang sedikit saya bikin agak gelap gitu dengan warna merah-merah gitu supaya kesan jahatnya lebih menyala atau lebih terlihat. Dan di bagian belakang Garuda dan Dewa Wisnunya itu ada
awan dan cahaya yang terang menyinari mereka berdua, sehingga kesan berwibawa dan eh, dan dan ya menunjukkan bahwa dia sebuah penyelamat gitu. Sebenarnya tadinya saya mau taruh 9 ekor naga di poster ini, tapi saya pikir kayaknya terlalu ramai dan terlalu padat di poster, jadi fokus dari yang pelihat itu akan terpecah. Dan memang hanya gapura, ornamen Balinya memang hanya gapura yang saya taruh di poster ini, karena memang konsep saya pengennya clean gitu, pengennya agak simple dan gak terlalu banyak ornamen-ornamen di dalamnya gitu. Tapi pengen juga sekali ngelihat orang itu ngerti gitu bahwa ini adalah sebuah legenda dari Bali. Sekian kiranya cukup dari saya, penjelasan tentang pesan moral dan penjelasan tentang poster yang saya buat untuk kelompok ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.